Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah ilmu penyakit interna hewan kecil ya. Topik pada kesempatan ini kita akan membahas terkait muskuloskeletal ya, pada hewan kecil oleh saya sendiri Dr. Hewan Ahmad Fauzi. Mmm, Kalau kita bicara tentang muskuloskeletal, nanti, fokus kita akan membahas masalah muscle, ya, kelainan pada muscle dan joint, ya. Skeletal yang hubungannya sama joint. Mungkin nanti untuk fraktur akan dibahas lebih detail di bedah ya, tapi untuk kelainan-kelainan yang hubungan sama persendian dan otot, itu kita akan bahas di sini. Nah, kita akan memfokuskan nanti beberapa penyakit ya, yang terkait dengan gangguan di otot maupun di gangguan di persendian. Yang pertama nih kita akan bahas tentang masticatory muscle myositis, kemudian intraocular myositis, canine idiopathic polymyositis ya, kemudian feline idiopathic polymyositis, dan yang terakhir hipokalemia polimiopati ya. Kemudian yang untuk joint disorder kita akan bahas juga nanti ada beberapa penyakit yang non-inflammatory dan ada yang infeksius dan ada yang non-infeksius ya. Non-inflammatory joint disease nanti kita akan bahas tentang degenerative joint disease. Sedangkan yang infeksius ada berapa ini yang kausanya bisa karena bakteri, bisa karena uh, rickettsia, bisa karena fungal, bisa juga karena viral. Dan yang terakhir itu adalah non-infeksius ya, terkait rheumatoid arthritis atau mungkin systemic lupus erythematosus yang mana berhubungan dengan sistem imun, kelainan sistem imun. Biasanya kalau di anjing ada berapa memang, eee, lokasi yang kemungkinan itu, diserang terkait dengan muskuloskeletal ya, yang mana anjing nanti akan tampak seperti limping ya, dia akan pincang atau mungkin lumpuh ya, kemudian stiffness akan terlihat ada kekakuan ya, kemudian winching atau pain when touch, jadi ketika kita palpasi atau mungkin perkusi dia akan kelihatan sangat sakit ya, kemudian irritability ya, dia gampang sensitif sekali, dia gampang marah ya, dikit dikit marah atau mungkin pada saat kita sentuh itu dia, gampang tersinggung ya, itu mengindikasikan ada rasa sakit sebenarnya itu defense ya ketika kita menyentuh sesuatu area yang dia itu terlihat rasa sakit, dia akan terasa sakit, dia akan, marah atau menghentikan, sentuhan itu seperti itu ya. Kemudian, reluctance ya, jadi dia merasa malas atau enggan ya untuk, berdiri ya, atau mungkin, climb ya, dia memanjat, apa nama, tangga ya, atau mungkin dia lompat-lompat atau berlarian dengan kawan yang lainnya. Kemudian, di sini pada saat kita palpasi selain dia akan terasa pain, di situ dia ada terasa panas ya, di sekitar, area yang mengalami infeksi ya, atau mengalami inflamasi. Kemudian di sini, tampak juga ada swelling atau tumor atau mungkin bengkak ya. Kemudian, dia cenderung lebih sering ya linking, dia menjilat-jilat area-area yang mungkin sakit ya, entah daerah paw ya, kemudian daerah elbow ya, atau hips ya, daerah sini ya. Jadi dia cenderungan dia, ada intensitas untuk menjilati ya. Biasanya untuk beberapa gejala klinis yang tampak ketika ada gangguan pada muskuloskeletal ada exercise intolerant ya. Exercise intolerant ini sebenarnya salah satu, ciri yang sangat sering kita temukan di mana hewan itu tidak mau beraktivitas ya, tidak mau exercise ya, dia malas untuk bergerak ya. Sindrom ketidakmampuan hewan dalam exercise dalam cukup yang lama itu sebenarnya bisa penyebabnya macam-macam ya, bisa ortopedik ya, bisa kardiovaskular ya karena hewan itu gampang capek ketika berjalan atau bahkan berlari ya. Jadi ini bisa juga karena jantung ya, respiratory yang hubungan sama pulmo ya. Ini yang kedua ini memang areanya di pleura ya. Kemudian bisa karena hematologik, bisa karena anemia ya, karena parasit darah atau autoimun ya, sehingga kemampuan darah untuk menangkap oksigen itu berkurang ya. Kemudian penyakit metabolik atau endokrin, neurologik, neuromuskular, muscular disorder yang nanti kita akan bahas mungkin spesifik ke muscular disorder. Jadi excess intolerant ini pada dasarnya penyebabnya banyak ya. Jadi jangan sampai wah dia malas gerak, malas ini kita adjust semua ke muscular disorder. Ternyata penyebabnya itu harus dirunut satu persatu. Inilah fungsinya nanti POA ya, problem
oriented approach ya. Kita melihat dari aspek apa saja, kemudian kita mengeliminasinya bagaimana caranya, mengeliminasi penyebabnya satu persatu. Oh, bukan ortopedik, dan kita melakukan PE, ternyata tidak ada fraktur dan sebagainya. Kemudian bukan kardiovaskular atau respiratory, kita mendengarkan auskultasi dan sebagainya. Bukan hematologi, kita melakukan pemisahan CBC. Bukan metabolik ya, atau kita mencurigai misalkan kalau ada gangguan di metabolik ya, kita bisa cek endokrinnya, atau neurologi kita perkusi, atau gangguan pada neuromuskular ya, pada syaraf-syaraf di sekitar neuromuskular itu juga kita bisa melakukan perkusi. Jadi kita bisa mengeliminasi beberapa penyebab ini dengan cara PE dan pemisahan laboratorium. Kemudian apa sih gejala klinis dari gangguan musculoskeletal disorder atau tadi yang hubungan kita ekses intoleran tadi ya. Gejala klinis bisa ataksia ya. Kemudian kaki bagian belakang biasanya akan lemah ya. Jadi dia lemah sekali untuk berjalan, bahkan dia akan terlihat juga diseret ya, kolaps karena hipertermik atau hiperventilasi ya. Cenderung ini ditemukan juga pada anjing yang mengalami anemia ya, tidak ada refleks pada saat kolaps dan kadang bila penyebabnya itu hilang 10 sampai 20 menit bisa menit kembali pulih ya. Jadi seolah-olah tampak normal jadi apabila penyebabnya itu hilang. Kemudian pemirsa klinis yang mungkin nanti kita perlu lakukan ya, apabila terjadi misalkan atrofi, nyeri kelemahan otot ya, bisa karena gangguan otot ya. Kemudian nyeri pada persendian, ini khususnya kalau misalkan ada hubungan sama muskuloskeletal ya. Kemudian nyeri pada persendian, ketika kita palpasi tadi ada tampak swollen, ada tampak kebengkakan, ada akan tampak hangat ya. Itu bisa mengindikasikan poliartritis ya, radang pada persendian atau mungkin radang pada persendian, artritis ya. Kemudian bisa juga evaluasi kardiak, kita harus melihat dari berbagai aspek ya, tidak hanya ke muskuloskeletal, bisa juga karena penyakit sistemik yang lain. Jadi perlu melakukan auskultasi maupun menghitung pulsus arterialnya. Kemudian untuk diagnosanya bagaimana? Jadi mengeliminasi kemungkinan. Tadi yang POA yang saya jelaskan di depan tadi itu sangat berperan penting ya. Mengeliminasi beberapa penyebab penyakit. Karena penyebabnya kan macam-macam tadi. Kita bisa mengeliminasi dan spesifik ke satu penyakit itu bisa dengan POA. POA itu tidak hanya sebenarnya bisa lakukan secara physical examination, bisa juga karena bisa juga melakukan peneguhan untuk pemeriksaan laboratorium. Seperti contohnya pemeriksaan EKG, pemeriksaan kelenjar adrenal, biopsi otot, ya, kemudian exercise parameter. Mungkin nanti kita bisa juga ini elektrolit, glukosa, kreatin kinase, kemudian laktat, piruva ini semua kita bisa cek di kimia kliniknya, ya, di patologi klinik sebenarnya ya. Kemudian terapinya mengikuti diagnosa, ya. Tadi ini beberapa penyebab dari ekses intoleran tadi banyak sekali ya dari ini adalah salah satu penyebabnya. Penyebab penyakitnya misalkan orthopedic, ada developmental disorder, ada bone pain, ada degenerative joint disease ya, polyarthritis, ligamentous injuries, sedangkan cardiovascular itu ada congestive heart failure, gagal jantung ya. Kemudian cardiac tamponade ya, cardiac arrhythmias, arrhythmias ya, biasanya ini terjadi pada anjing-anjing senior. Kemudian respiratory ada eh, laryngeal paralysis, airways obstruction, jadi ada sumbatan bisa karena tracheal collapse ya, lung parenchymal disease, pulmonary vascular disease, pleural space disease, kemudian hematologi bisa karena anemia, polisitemia, ya ini anemia kekurangan darah, polisitemia itu berlebihan sel darah merahnya ya, polisitemia akibat respon terhadap suatu penyakit biasanya. Kemudian metabolic disorder bisa karena hipoglycemia, hypoadrenocortism, hypothyroidism, hiperadrenocortism ya, neurologik, neuromuskular itu bisa karena ini beberapa penyebabnya ya, polymyositis, myositis, miopati dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Eh, Tadi seperti saya bilang di depan ada dua topik yang mungkin kita akan lebih spesifikkan untuk bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah disorder of muscle, yang kedua adalah disorder of joint ya. Disorder of muscle itu bisa terjadi pada anjing kucing, tapi ada beberapa mungkin nanti yang spesifik ya, lebih ke anjing, ada yang spesifik lebih ke kucing ya. Ini ada beberapa gambar yang mungkin kita akan temui juga di klinik kita pada saat kita akan mungkin eee, memeriksa suatu pasien ya. Yang pertama adalah masticatory muscle myositis ya. Jadi, masticatory
muscle myositis ini adalah penyakit imun mediated ya, yang hanya mempengaruhi otot dari mastikasi ya, otot sekitar pengunyah ya dari anjing. Ini beberapa kejadian penyakit ini paling sering ditemukan pada German Shepherd ya, pada anjing-anjing pemburu ya, yang biasa dipakai oleh polisi untuk melacak ya. Kemudian Doberman Pinscher, terus breed yang lain yang lebih sering terserang ya. Tidak pernah dilaporkan pada kucing, ya, memang lebih sering cenderung terjadi pada anjing. Kemudian bisa menyerang umur middle age ya. Umur middle age itu sekitar 5 tahun, 5-6 tahun ya. Gejala klinis yang tampak terlihat ada pembekakan, nyeri pada otot temporal dan masseter. Jadi ini adalah otot-otot pengunyah ya, sekitar mulutnya. Yang pada saat kita buka mulut si anjing itu akan tampak kaku sekali dan dia kesulitan untuk mengunyah. Kemudian pireksia, terjadi penurunan nafsu makan. Kemudian tonsilitis, ya, tonsilitis ini terjadi pembekakan pada tonsil, submandibular dan prescapular lymphadenopathy, sulit membuka mulut tapi tidak ada rasa nyeri dan kadang terlihat juga bola mata yang masuk ke dalam. Ya, ini contoh dari beberapa case yang ditemukan ya di beberapa literatur ya, bahwa di sini bola matanya akan tampak masuk ke dalam dan ketika kita membuka mulutnya akan kesulitan ya. eh, Hewan itu akan kesulitan untuk membuka mulutnya ya. Nah, ini yang hanya bisa buka ada few centimeter in adult fistula. Jadi hanya bisa dibuka beberapa sentimeter saja. Kemudian bagaimana diagnosanya dari gejala klinis ya. Kemudian membuka mulut sakit ya. Terlihat di sini retrovalvular, ada massa atau abses. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh dental disease dan abnormalitas dari sendi temporomandibular dan bulai ya. Kemudian juga nanti harus bisa dibedakan dengan atrofi karena gangguan syaraf trigeminus ya. Kemudian systemic hypothyroidism dan hyperadenocorticism. Memang sekali lagi pemeriksaan eh, untuk hormonal juga sebenarnya penting sekali untuk mengeliminasi atau menentukan diagnosa yang tepat pada case tadi kesulitan membuka mulut ini ya. Kemudian pemeriksaan patologis itu akan terlihat nanti hewannya akan ada anemia ringan karena mungkin bisa dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang kurang. Kemudian neutrophilic leukositosis, di sini ada cenderung ada peningkatan proses peradangan di daerah eh, muscle ya, di daerah di mulutnya. Kemudian serum kreatinin kinase ini adalah salah satu marker untuk melihat ada gangguan pada otot ya, biasanya dia akan cenderung naik. Kemudian aspartat aminotransferase atau AST ya. AST ini nama lainnya adalah SGOT ya. SGOT, serum glutamic oxaloacetic transaminase ya. Ini OT, ingat nih, OT ini dia otot ya. Berarti ini marker spesifik atau non spesifik untuk hati tapi juga bisa digunakan untuk mengukur kelainan pada otot ya. Kemudian konsentrasi globulin biasanya akan meningkat ya, karena sebagai marker adanya keradangan biasanya kalau globulin meningkat. Kemudian pengobatannya apa? Di sini ada agak minim ya untuk pengobatan karena ini sifatnya adalah biasanya ada inflamasi di situ ya. Kita perlu berikan kortikosteroid 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan 2 kali sehari. Ya, kemudian nanti kurangi dosisnya setelah 3 minggu pengobatan ya. Memang pengobatannya long term dan jangan lupa setiap pemberian kortikosteroid ini harus diberikan setelah makan ya. Jangan diberikan sebelum makan karena nanti bisa mempengaruhi asam lambung. Kemudian azathioprin ini adalah obat-obatan untuk imunosupresif ya, untuk mengurangi respon imun ya. Bisa diberikan 2 miligram per kilogram berat badan 1 kali sehari ya. Kemudian peranikan mulut anjing dalam kondisi anestesi tidak ini umumnya tidak digunakan lagi karena itu membahayakan sekali. Kemudian yang kedua ya, penyakit yang kedua adalah extraocular myositis ya. Ini salah satu bentuk kelainan pada myositis di mana terjadi pada otot ekstraokular yang mengakibatkan exophthalmos akut pada anjing. Jadi terlihat bahwa matanya itu melotot ya. Sering terjadi pada anjing-anjing yang ras besar ya, seperti Golden Retriever, kemudian large breed lain yang rentan pada penyakit ini. Gejala klinisnya terlihat bilateral exophthalmos ya, jadi bola matanya menonjol kedua-duanya bilateral ya. Ya, ini kemudian eyelid retraction ya. Kemudian chemosis ya, edema atau pembengkakan pada konjungtiva dan penglihatan dapat terganggu. Ya.
Gimana cara diagnosanya? Bisa menggunakan USG ya, dengan melihat orbital sonografi ya. Ini perlu keahlian tersendiri ya untuk melihat eh, apakah terjadi perubahan berupa perubahan di sekitar mata berupa swollen extraocular muscle ya. Ini kemudian eliminasi retrobulbar abscess dan massnya ya. Kemudian perlu juga kita melakukan biopsi ya, biopsi otot yang terkena apakah di sini ada inflamasi atau mungkin ada infeksi yang menyertai dan sebagainya. Sama pengobatan dengan tadi 3M ya, masticatory myositis ya. Jadi pengobatan sama. Jadi menggunakan kortikosteroid dan menggunakan anti imunosupresan. Kemudian yang ketiga adalah ini canine idiopathic polymyositis ya. Di kelainan pada anjing yang idiopatik ya, tidak diketahui penyebabnya, yang mana di sini tampak bahwa anjing mengalami keradang pada ototnya ya. Biasanya ini sering dikaitkan dengan proses autoimun ya pada anjing ya, dan sering terjadi pada anjing-anjing German Shepherd dan Boxer ya, karena idiopathic myositis ya, kelumpuhan, lengah, kelemahan ringan sampai sedang ya, kemudian kadang dia berjalannya kaku ya, cara berjalan juga kaku, diperparah dengan exercise ya. Ketika dia selesai exercise dia akan kaku, kemudian otot nyeri dan atau tidak nyeri jika terjadi atrofi ya. Kemudian proses akut terjadi pireksia dan nyeri secara umum ya. Baik, kemudian diagnosanya bagaimana? Dengan melihat gejala klinis yang tadi ada tampak kekakuan, kemudian hewannya tampak malas berjalan, kadang lameness ya, dia akan malas bergerak ya, excess intoleran, kemudian yang lainnya bisa kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium dengan memeriksa CK ini creatinin kinase ya. Ini adalah marker spesifik untuk otot ya. Apabila terjadi myositis, biasanya cenderung akan naik ya. CK-nya ini adalah creatinin kinase. Biasanya kalau saya di lab itu disebut dengan CPK ya, creatinin phosphokinase. Ya, ini marker khusus untuk kelainan pada otot. Kemudian biopsi otot bila perlu untuk menentukan apakah hanya inflamasi atau disertai infeksi ya. Complete blood count atau hematologi ya, itu untuk mengetahui apakah terjadi anemia atau ada infeksi atau inflamasi di situ. Synovial fluid analysis ya, bisa kita ambil cairan di persendian, kemudian diwarnai, dilihat di mikroskop apakah hanya inflamasi biasa atau mungkin ada infeksi sekunder di situ ya. Profil biokimia kita lihat mungkin faktor lain ginjal atau mungkin hepar yang pengaruhi, urinalisis, biopsi hepar, liver, nodus lymphaticus ya, dan cerebrospinal itu ini adalah salah satu marker atau mungkin upaya untuk mengeliminasi sebenarnya kenapa terjadi terjadi kena idiopathic myositis. Kadang tiba-tiba lumpuh ya, lumpuh kemudian kaku ya. Yang ini memang idiopatik tanpa diketahui penyebabnya, tapi kita bisa merunut dari beberapa pemisahan ini apabila mungkin salah satu meningkat, kita bisa melakukan tindakan pengobatan berdasarkan hasil pemeriksaan diagnosa laboratorium. Treatmentnya untuk mengurangi tadi gangguan bisa menggunakan prednison, kemudian bisa azathioprine ya. Kemudian prognosa baik tanpa megaesophagus ya atau pneumonia aspirasi dan neoplasia. Kemudian ini yang keempat, itu adalah feline idiopathic polymyositis, ini yang terjadi pada kucing, ya. Jadi tampak di sini hewannya itu akan kesulitan atau kaku, ya. Lebih cenderung kalau di kucing ini dia akan terlihat ventral neck flexion, jadi memutar lehernya, ya, bisa ke bawah, bisa ke samping. Jadi diperoleh dari otot skelet, terjadi juga pada kucing ya, ya ventral neck flexion yang tidak mampu melompat, cenderung duduk atau bahkan berbaring setelah berjalan jarak dekat ya, exercise intoleran juga ini ya. Ada tanda nyeri pada otot ya. Kemudian periksa neurologi normal mentation, jadi dia sebenarnya masih bisa merespon ya. Kemudian nervus cranialis dan refleks masih normal sebenarnya. Cuman karena dia tadi ada radang di situ ya, polymyositis, kemungkinan eh, tadi yang cenderung lehernya itu akan menarik ke arah bawah ya. Kemudian gejala klinis yang diagnosanya itu berdasarkan gejala klinis
serum kreatinin kinase dan bisa AST atau SGT bisa akan naik ya. Ini mengindikasikan ada kelainan pada otot. Kemudian bila perlu kita melakukan EMG, elektromio ya ini kurang miografi, elektromiografi, sedikit hipokalemia 70% pada kucing. Eh, kemudian evaluasi pengobatan dengan tiamin dan koreksi hipokalemia ya. Ini memang suplemen untuk apa ya terjadi bila terjadi polimiositis yang idiopatik bisa juga penyebabnya karena kekurangan tiamin ya. Kemudian serum titer Toxoplasma gondii juga kita perlu waspadai karena memang infeksi Toxoplasma gondii ini bisa terjadi di kucing. Salah satu dia menyerang sistem saraf pusat di otak sehingga kita perlu curigai juga. Radiografi toraks, abdominal ultrasound ada kemungkinan mungkin ada neoplasia. Terapinya bagaimana? Berdasarkan sebenarnya terapi ini berdasarkan penyebab ya. Kalau misalkan ada indikasi serum titeran Toxoplasma gondinya tinggi, kita bisa memberikan pengobatan ya toxoplasmosis itu dengan clindamycin ya. Kemudian dilanjutkan dengan terapi kortikosteroid atau prednison 4 sampai 6 miligram per kilogram berat badan selama 2 bulan. Ini pengobatan cuma cukup lama ya sampai 2 bulan. Kemudian yang kelima adalah hipokalemic polimiopati ya. Karena menurunnya asupan harian atau meningkatnya ekskresi potasium pada urin. Sehingga terlihat bahwa hewannya itu ada kelemahan, kemudian ventroflexion dari leher, hampir mirip mungkin tadi dengan idiopathic polymyositis ya. Dia ada lehernya ada ventroflexion ya. Kemudian teman ini ventroflexion terlihat seperti ini kucingnya ya. Cara berjalan kaku, malas bergerak ya. Jadi untuk tahu dia kekurangan hipokalemia itu mau nggak mau memang harus dilakukan pemeriksaan kimia klinik ya. Kimia klinik itu adalah salah satu metode untuk memeriksa secara whole general fungsi ginjal, fungsi otot, termasuk juga elektrolit ya. Termasuk juga ini ada kalium atau potasium ya. Diagnosisnya karena ini ada hubungan sama ekskresi, kita perlu evaluasi juga terhadap fungsi ginjalnya. Jadi Bunham creatinine juga dicek apakah dia meningkat atau tidak. Biasanya untuk kejadian hipokalemia karena gangguan pada ginjal, bun kreatin bisa meningkat sehingga proses ekskresi dari potasium itu biasanya akan ikut meningkat. Kemudian serum kreatinin kinase juga akan tinggi, gejala rendah setelah diberikan injeksi atau suplemen mengandung potasium ya. Kemudian terapinya potasium glukonat ya, kemudian potasium turun turun berat, jadi bisa diberikan RL ya, solution dengan perhitungan seperti ini ya, 8 mEq per L. Terapi jangka panjang diperlukan ya. Ini salah satu contoh, jadi dia memang lehernya itu menekuk ya ke arah ventral. Baik, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang disorder of joint ya. Disorder of joint ini kelainan pada persendian. Ya, ini hubungan juga terkait sama muskuloskeletal. Nah, disorder of joint emang disorder of joint ini lebih sering terjadi pada anjing ya. Em, ada yang seperti yang saya bilang di depan tadi, ada yang non-inflammatory joint disease, ada yang infectious inflammatory joint disease, dan ada yang non-infectious inflammatory joint disease. Jadi ada yang non-inflamasi, ya, ada yang inflamasi ini ada dua, yang infectious dan yang ketiga adalah non-infectious. Um, Tadi kalau infeksius otomatis ada penyebab dari bakteri, kemudian rickettsia, ada fungal, ada viral, sedangkan non-infeksius itu murni karena autoimun ya. Nah, ini adalah beberapa area yang mungkin sering sekali terjadi ya, artritis ya, ada peradangan di persendian ya. Kita lihat di sini ada ankle, kemudian knee, ya, hip, ya, kemudian back nih tulang belakang, kemudian shoulder, ada elbow, ada wrist ya. Ini di beberapa lokasi yang paling sering itu di sini ya, kaki belakang bisa juga di kaki depan sini ya, di sekitar elbow ini ya. Kita bahas yang pertama yang
non-inflammatory ya, terkait, degenerative joint disease atau DJD ya. Etiologinya bisa karena penyakit kronis ya, kemudian dia sifatnya progresif dengan respon inflamasi yang sedikit pada persendian, mengakibatkan kerusakan pada area kardiolago sehingga memang, pada DJD ini sering sekali terlihat hewan, ekses intoleran. Ya, ini sering terjadi pada anjing ya, penyakit, degenerative joint disease ya, jarang terjadi pada kucing ya. Ini gejala klinis yang tampak itu bahwa hewannya lameness ya, pincang, kemudian atau malas bergerak, kemudian ini excess intoleran, muscular atrophy ya. Jadi beberapa area di sekitar, mmm, alat pergerakan, yaitu baik kaki belakang atau kaki depan itu, dilihat ototnya akan mengalami atrofi ya, kemudian dapat terjadi pada satu atau lebih persendian. Untuk diagnosanya, berdasarkan sejarah penyakit ya, apakah dulunya pernah terjadi artritis itu ditanyakan, kemudian, pernah mengalami, eee miopati atau mungkin miositis ya, itu juga ditanyakan. Kemudian kita juga akan melakukan PE, physical examination ya, untuk bisa dengan, palpasi, bisa dengan perkusi area-area tertentu yang kita curigai ada kelainan di situ ya. Perubahan radiograf ya, untuk pemeriksaan selanjutnya kita bisa lihat ya. Kemudian pemeriksaan fisik tampak terasa sakit ya pada persendian, ya seperti tadi ada kebengkakan, kemudian ada rasanya akan panas, dia akan merasa kesakitan ketika di situ, eee mengalami kelainan ya, hewan malas berjalan, excess intoleran, ada suara krepitasi pada saat ekstensi dan fleksi persendian, dan kadang disertai pembengkakan. Memang untuk pemeriksaan sendi itu harus dilakukan ekstensi fleksi ya, supaya tahu ada kelainan atau tidak. Predisposisinya bisa karena trauma, ruptur ligamen, dan kelainan kongenital, ya. Pada klinik yang ditemukan, ini pemeriksaan, klinik ya, pada penyakit DJD pada hewan tidak tampak fever, leukositosis, dan depresi. Jadi agak sulit memang, karena ini non-inflammatory ya, sehingga perlu ada penuguhan diagnosa dengan radiografi. Apa aja yang terlihat pada perubahan radiograf, terkait DJD ini ya? Jadi ini kita lihat, ini yang normal, ini abnormal. Di sini terlihat humerus, kemudian ada elbow yang tadi ya, ini persediaan seperti ini bentuknya. Sedangkan radius ulna ya, seperti ini ada olecranon, ini ada yang kranial, ini kaudalnya. Nah, yang terlihat bahwa ketika terjadi DJD, degenerative joint disease, terlihat ada efusi atau penumpukan cairan yang jumlahnya berlebihan, ya. Eee, Kemudian juga terlihat ini joint space narrowing. Jadi terlihat bahwa jarak antara, mmm, ruangan antara di joint-nya ini dia terlihat penyempitan dan biasanya juga akan terlihat bone remodeling. Jadi, bentukan tulangnya itu akan berubah ya. Biasanya akan bulat seperti ini ya dan dia kelihatannya ada pembentukan, bulang tulang baru ya. Seperti ini juga terlihat di sini yang ini menandakan adanya, eee, ada kelainan di situ ya. Baik, kemudian treatment-nya bagaimana? Yang pertama menghilangkan rasa tidak nyaman atau rasa sakit ya. Otomatis kita bisa memberikan analgesik, antipiretik ya, kemudian bisa mencegah, berlanjutnya penyakit degeneratif seperti pemberian NSAID dan joint support ya. NSAID non-steroid anti-inflammatory drug, contohnya seperti meloxicam ya. Nah, ini beberapa obat-obatan yang kita bisa pilih ya. Asetil salic acid ya, nama mungkin yang paling sering kita dengar aspirin ya, kemudian Carprofen, Rimadyl ya, nama nama merek dagangnya, kemudian itu Dolac ya, itu Gesic, kemudian Meloxicam, Metacam, kemudian Piroxicam, Valden ya, ini dengan dosis sekian. Dan ini, perlu diketahui memang kalau memberikan beberapa obat-obat NSAID ini perlu diperhatikan juga fungsi ginjalnya, jangan sampai, mmm, kita memberikan dalam jangka waktu yang lama itu bisa kalau misalkan udah ada riwayat ginjal, itu bisa memperparah, penyakit ginjalnya. Dan yang kedua, kita harus memberikan pengobatan untuk NSAID itu setelah makan, jangan sebelum makan, karena itu bisa meningkatkan asam lambung. Ya, jangan lupa juga memberikan beberapa obat joint support ya untuk memperkuat persendian ya. Terapi fisik, fisioterapi direkomendasikan fisioterapi ya, baik itu dipijit atau diakupuntur pada otot maupun daerah persendian. Kemudian yang kedua kita akan bahas yang ini yang kita udah mulai membahas terkait yang inflamatory yang
yang itu dengan infeksi ya. Yang pertama itu tentang septic bacterial arthritis. Etiologinya dapat berasal dari infeksi sistemik ya, secara secara menyeluruh yang melewati pembuluh darah, atau bisa infeksi langsung akibat pembedahan di area persendian atau penetrasi benda asing ke tusuk ya, seperti benda tajam ya atau yang sudah berkarat atau bisa karena trauma. Kemudian yang kedua, infeksi pada beberapa sendi, septic polyarthritis ya. Kalau kalau ini dia sepertinya kalau misalkan sistemik itu bisa terjadi pada beberapa join ya. Kalau misalkan tadi hanya penetrasi biasanya akan unilateral saja ya. Kemudian anjing ini bisa disebabkan pada anjing ini Staphylococcus atau Streptococcus dan coliform, sedangkan pada kucing itu bisa disebabkan oleh Pasteurella. Predisposisinya anjing lebih sering daripada kucing terjadian artritis ya, kemudian berkaitan dengan bakterial artritis ini ya, sering terjadi pada large breed dog ya, karena memang untuk large breed dog ini dia perlu eee, persendian atau kekuatan otot untuk menopang berat badan ya, sehingga memang kejadian artritis lebih sering pada eee, anjing-anjing yang ras besar. Ini infeksiusnya bisa karena Mycoplasma, Rickettsia, Lyme borreliosis ya, bisa karena fungal ya. Kemudian yang non infeksius inflammatory ini non erosif ya, bisa karena idiopati dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian gejala klinis yang tampak pada septik umumnya memang kalau sudah terjadi artritis ya pasti akan malas bergerak ya. Kemudian di sini apabila ada gejala sistemik bisa disertai adanya demam sehingga perlu selain kita kasih antipiretik juga selain kita kasih analgesi juga perlu antipiretik ya untuk menurunkan suhu tubuh ya. Depresi, persediaan yang sangat sakit saat digerakkan dan tanpa ada pembekakan atau edem dan cairan sinovial pada area persendian ya. Kemudian diagnosanya bila perlu kita lakukan sitologi pada cairan sinovial, nanti mungkin yang kaitan ini kita akan bahas di patologi klinik ya, bagaimana proses pengambilan cairan kemudian dilakukan pemeriksaan, apakah itu mengarah ke tumor, kemudian apa hanya inflamasi atau infeksi. Ya, itu sudah perlu lebih spesifik untuk melihat di mikroskop. Pemeriksaan hematologi dan urin, atrosintesis ya, ini atrosintesis itu mengambil cairan ya, pada persendian, namanya atrosintesis ya. Cairannya akan nanti kita bisa evaluasi warna apakah kuning atau mungkin transparan atau keruh, apa bloody ya dia lebih ke warna kemerahan karena ada campuran darah ya, viskositasnya juga kita bisa ukur apa dia kental atau encer dan sebagainya, cloudy atau bloody, radiografi, diffuse, periosteal dan proliferation. Nah, ini contoh dari septic bacterial arthritis tadi yang saya ceritakan ya, ini terlihat pada Eee, pem pada husky ya, husky cross ya, persilangan husky, bahwa terjadi, swollen elbow ya, ini husky umur 3 minggu ya. Kemudian dia tidak merespon terhadap, antibiotik, pengobatan yang ini terlihat bahwa ada pembekakan ya di daerah join atau persendian, dan terlihat juga ada diffuse periosteal proliferasi ya. Yang mana di sini terlihat ada persendiannya akan terisi oleh cairan dan terlihat ada pembekakan ya. Selain dengan menggunakan ronsen untuk peneguhan diagnosa, bila perlu juga kita bisa melakukan artrosintesis tadi, pengambilan cairan kemudian kita lakukan pemeriksaan diwarnai habis itu dilakukan pemeriksaan di mikroskop ya. Untuk tahu bakteri apa yang penyebab apakah dia mengarah ke Mycoplasma tadi bisa mengarah ke Streptococcus, Staphylococcus ya, sedangkan di kucing itu ada Pasteurella dan sebagainya. Kemudian, treatment tergantung jenis bakteri sehingga pemilihan antibiotik juga sangat penting di sini ya, mmm, sangat bergantung pada jenis bakteri atau infeksi yang mengenai si anjing. Kemudian terapi bakteri, segera diberikan setelah mengetahui penyebab. Kemudian treatment, broad spectrum antibiotik juga diperkenankan bisa pakai cephalosporin ya, kemudian cephalexin atau clofamok ya, ini, clavulanic amoxicillin, amoxicillin clavulanic ya, amoxicillin ditambah dengan clavulanic biasanya memang lebih paten dibandingkan sama amoxicillin trihidrat ya. Quinolone juga dapat diberikan jika ada indikasi kepada bakteri gram negatif. Kemudian Mycoplasma polyarthritis ini disebabkan oleh Mycoplasma ya, ini sering juga terjadi pada
unggas ya, Mycoplasma arthritis ini. Treatmentnya nanti bisa menggunakan tetrasiklin, doxycycline, tilosin, atau chloramphenicol dengan dosis yang terserah di bawah ini ya. Memang nanti untuk beberapa penyebab kausa ya harus eh, pengobatannya mengikuti kausanya ya. Jadi jangan semua dihantam amok semua, apalagi amoknya yang biasa yang trigger ya. Jadi kalau misalkan tadi penyebabnya mikoplasma dihantam dengan amok-amok, ya kurang mempan sehingga pengobatannya juga nggak berhasil atau kurang kurang terlihat hasilnya. Kemudian yang ketiga ya terkait infeksi bisa karena rickettsia atau poliartritis disebabkan oleh Ehrlichiosis ya, Ehrlichia murulai ya, dan ikutan dari Rocky ya, Mountain Spotted Fever namanya RNSF yang terjadi pada secara sistemik. Gejala klinisnya disertai dengan demam, ya hampir mirip seperti rickettsia, poliartritis karena bakterial tadi ya. Ya, ada demamnya juga dan hematologi akan tampak trombositopenia dan anemia ini common sekali. Trombositopenia dan anemia memang respon terhadap keradangan bisa juga karena anemia tadi. Nah, treatmentnya tadi ini memang pengobatan antibiotiknya mengikuti penyebab. Ya, kalau misalkan ditemukan Ehrlichia morulai ya seperti di sini ya. Ini contohnya rickettsia ya. Temukan pada pemeriksaan hapus darah ya terlihat di sini pada em, limfosit ya. Limfosit atau ini cenderung memang dia di sel darah putih ya. Yang ini yang bulat-bulat ini dia sel darah merah. Ini terlihat ada rickettsia. Bisa juga nanti selain swab bisa juga dilakukan pemeriksaan serologi sebenarnya ya. Kemudian untuk treatmentnya bisa menggunakan doxycycline, chloramphenicol, kemudian glucocorticoid ya. Bisa menggunakan prednisone, dibutuhkan jika anjing masih tampak demam atau lameness atau joint swelling. Kita bisa kasih beberapa obat untuk mengurangi kebengkakan atau inflamasi. Kemudian yang keempat ini adalah Lyme disease ya, karena tick-borne spirochete ya, eh, ya penyakit multisistemik pada anjing yang mana ditransmisikan oleh tick ya, genus Ixodes ya, eh, spirochete ya. Gejala klinis yang tampak bila terjadi Lyme disease ini juga eh, pada hewan itu terjadi lameness ya, kepincangan, kemudian atau malas bergerak ya, ada demam, limfadenopati dan anoreksia. Diagnosa berdasarkan tadi anamnesa ya bisa juga kita curigai apakah di situ ada tik yang yang menyerang pada anjing ya. Kemudian tes serologi bila diperlukan tes parasit darah dengan menggunakan snap IDEX apabila dia positif tick-borne spirochete ya, Borrelia burgdorferi ini kita bisa memberikan beberapa treatment dengan antibiotik ya, doxycycline, amoxicillin, ampicillin, clavamok, dan cepalexin. Memang paling bagus ya doxycycline. Ya. Kemudian pengobatan bisa dilakukan dalam 3 sampai 4 minggu. Ini cukup lama ya disarankan ya. Kemudian fungal arthritis tidak hanya bakteri maupun rickettsia atau bukan virus ya, bisa juga fungal ini salah satu penyebab dari kejadian arthritis ya. Bisa disebabkan oleh Blastomyces dermatitidis ya, Cryptococcus neoformans, kemudian Coccidioidomycetes ya. Ini biasanya ini terjadi secara sistemik atau mungkin bisa bekas trauma di situ, kemudian ada infeksi bakteri, kemudian ikutan juga fungal. Ya, ketika bakterinya sudah dikasih antibiotik tapi fungalnya tidak di support ya pengobatannya bisa juga nanti akan menyebabkan tumbuhnya fungal dalam jumlah banyak ya. Kemudian mau nggak mau memang harus dilakukan atrosintesis ya. Atrosintesis ini pengambilan cairan pada daerah persendian untuk dilihat di mikroskop untuk peneguhan diagnosa ya. Treatment antifungal peroral bisa menggunakan itraconazole, ketoconazole ya. Atau dikombinasikan bila dia ada juga yang di dermal atau dermis ya bisa menggunakan shampoo ya. Ini salah satu contoh dari coccidioidomycosis ya.
Kemudian yang keenam ini adalah viral arthritis yang disebabkan oleh virus. Salah satu contohnya di sini adalah calicivirus, ya. Etiologinya calicivirus infection atau vaksinasi calicivirus. Ini salah satu contohnya di mana kucingnya tampak mengalami ini terlihat memang masih suspek ya, suspek calicivirus polyarthritis ya. Jadi pada kucing umur 10 minggu terlihat ada pembengkakan pada joint ya, lameness dan terlihat ini ada demam ya selama 6 hari setelah disuntikan vaksin ya. Kemudian gejala klinisnya tadi terlihat lameness, stiffness ya, kaku disertai adanya demam ya. Pada kejadian ini memang sering terjadi setelah post vaksinal tapi tanpa pengobatan pun itu bisa sembuh sendiri ya dalam 2 sampai 4 hari. Diagnosanya artrosintesis untuk mengetahui atau untuk mengeliminasi beberapa penyebab tadi bisa mungkin kalau kita tidak ada riwayat post vaksinal bisa disebabkan oleh penyakit yang lain. Kemudian peningkatan jumlah nucleated cell, mononuklear sel dan makrofag ya. Kemudian ada lesi di orofaring juga kalau misalkan kita mengarah ke calicivirus ya. Karena memang salah satu tanda dari kalisi itu adalah dia mengalami uh, stomatitis ya atau gigivitis ya. Treatmentnya hewan cenderung cukup diisolasi, tidak terapi suportif dan simptomatiknya. Jadi kurangi stres. Oke, ini yang terakhir lupus erythematosus atau SLE. Ini yang bisa menginduksi terjadinya poliartritis ya. Etiologi sistemik lupus erythematosus ini penyakit imun kompleks ya, yang sebenarnya idiopatik juga belum diketahui etiologinya, tapi dicurigai karena ada respon imun kompleks di situ ya, sehingga menyebabkan inflamasi atau disfungsi dari organ dan menimbulkan gejala klinis yang lain. Predisposisinya bisa terjadi pada semua breed ya. Any breed of the dog may be affected ya. Lebih dominan pada ini beberapa jenis anjing ya, yang collie, kemudian sheepdog, kemudian German Shepherd, Beagle, Sporting Breed, ya sekitar umur middle age ya, 2 sampai 4 tahun. Kemudian gejala klinis yang ditemukan sistemik yaitu adalah polyarthritis, kemudian glomerulonefritis, ya, ini hubungan juga ada kelainan pada ginjal, skin lesion, anemia hemolytika karena ini berhubungan juga sama tadi imun kompleks ya. Trombositomia otomatis ini hubungan sama darah, kemudian tempat filtrasi darah di ginjal juga bisa mempengaruhi. Kemudian diagnosanya berdasarkan gejala klinis yang tampak ya. Kemudian CBC tampak anemia hemolytika tadi ada trombositopenia, kemudian kimia klinik ya mungkin kita bisa mendiagnosa tadi ada kelainan pada ginjal dengan melihat biomarker bun dan kreatinin, urinalisis di situ ya, treatment seperti imun poliartritis jadi bisa diberikan beberapa obat glukokortikoid ya, contohnya seperti prednison ya 2 sampai 4 mg per kilogram per hari itu selama 2 minggu ya. Kemudian bisa juga ditambahkan beberapa obat anti untuk imun kompleks ya. Ini contohnya seperti tioprin ya, 2 mg per kilogram 4 sampai 6 minggu ya. Baik, ini ringkasan dari materi saya bahwa tahapan diagnosa untuk joint disorder. Jadi, apabila kita palpasi atau melakukan pemeriksaan fisik pada persendian, entah itu dengan palpasi atau perkusi, kemudian terlihat ada swollen, mungkin ada kebengkakan di situ, kemudian ada rasa panas, rasa sakit di jointnya, kita bisa mengevaluasi synovial fluid dengan melakukan arthrosintesis tadi, mengambil cairan. Nah, apabila hasil pemeriksaan di bawah mikroskop tidak ada non-inflammatory di situ ya, tidak ada tanda-tanda ada sel radang, kita bisa mencurigai ke penyakit DJD ya, degenerative joint disease, bisa karena trauma atau bisa karena neoplasia. Nah, neoplasia ini nanti untuk sitologinya pasti akan berbeda ya. Biasanya untuk mengarah tumor tadi. Untuk tumor ini banyak sekali sel-sel yang nanti kita bisa evaluasi. Kemudian apabila ketemu inflamatori ini masih panjang perjalanannya. Inflamatori apakah dia
infeksi atau non-infeksi. Kita lanjut, non-inflammatory kita perlu lihat nih apakah hasil radiografnya, apakah dia sifatnya non-erosif atau erosif. Kalau dia sifatnya erosif ya, ya bisa mengarah ke rheumatoid arthritis atau erosive polyarthritis of Greyhounds ya. Kalau misalkan di situ tidak ditemukan ada non-erosif ya, kita perlu evaluasi penyakit-penyakit yang hubungan sama infeksi ya, infectious causes ya. Kita perlu melihat kultur ya, synovial fluid kalau misalkan tidak bisa menemukan bakteri dengan menggunakan tadi eh, atrosintesis ya. Bisa juga kita mengkultur blood, kultur blood atau serologi. Kemudian ini nanti untuk melihat sebenarnya apakah dia ada infeksi, ya kita lakukan kultur blood atau kultur synovial fluid ini untuk apakah melihat apakah penyebabnya adalah bakteri, fungal, rickettsia atau Borrelia ya, Borrelia ya. Kemudian apabila kita menemukan beberapa salah satu ini langsung di treatment. Tapi kalau misalkan tidak terlihat ada tanda-tanda mengarah ke sini, kita lanjut lagi. Apakah ini memang bukan karena infeksi, tapi karena ada masalah di autoimun, ya. Evaluasi di systemic disease, ya. Seperti neoplasia, apabila terlihat di sini ada reaktif polyarthritis atau misalkan dia ditemukan absen, bisa mengarah ke SLE tadi. SLE itu adalah Systemic Lupus Erythematosus, ya. Yang mana memang etiologinya belum diketahui, tapi lebih mengarah ke imun kompleks yang menginduksi inflamasi tadi, ya. Apabila ditemukan, apabila ditemukan ini berarti mengarah ke SLE poliartritis. Apabila tidak ditemukan, bisa mungkin beberapa penyebabnya bisa dikaitkan dengan BRID ya. Seperti ini BRID associated polyarthritis, yang mana ada beberapa memang BRID-BRID tertentu dia lebih cenderung mengalami polyarthritis. Apabila tidak ada mengarah ke situ, bisa karena idiopathic imun polyarthritis. Ini juga sering terjadi di mana tidak hewan akan terlihat kesakitan memang ketika bergerak, tapi kita tidak menemukan adanya infeksi atau inflamasi di situ, sehingga bisa dikategorikan sebagai idiopathic imun polyarthritis ya. Itu mungkin tahapan-tahapan memang untuk pemeriksaan joint pain atau joint disease ya, disorder, itu, harus melalui tahapan-tahapan seperti ini ya, untuk menentukan ya diagnosa yang tepat, sehingga kalau diagnosa yang kita dapat itu tepat, kemudian, diikuti dengan pengobatan yang tepat juga akan menyelesaikan masalah. Apabila dari awalnya sudah salah, misalkan diagnosanya salah, ya obatnya pasti percuma karena tidak spesifik. Misalkan karena tadi kita harusnya bakterial ya, atau mungkin harusnya rickettsia, kita kasih antibiotik yang kurang tepat, drug of choice-nya kurang tepat, bisa tidak menemukan solusi ya, sehingga hewannya akan tampak tidak sembuh-sembuh ya, hewan tidak merasa kesakitan terus, tetap sakit dan tidak ada progres dari hasil pengobatannya. Memang tahapan-tahapan ini juga perlu kita lakukan. Inilah salah satu contoh PE ya, POE, Program Oriented Approach ya, di mana kita bisa mengevaluasi, bisa mengeliminasi dan bisa menentukan diagnosa yang tepat dalam penanganan musculoskeletal disorder pada khususnya pada anjing dan kucing. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kuliah saya pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau hal-hal yang kurang kurang mungkin kurang jelas kita masih bisa diskusikan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.